Coach Henry Pardede, Oke, yaitu Boston Qualifier. Bocoran sih besok dia kan ikut Boston Marathon nih. Kan di Indonesia cuma 5 orang kalau nggak salah. Salah satu dia. Nanti sepatu Orthos 8 Running akan dipakai dia di Boston Marathon. Jadi first Indonesian brand. Jumpa lagi dengan Brand in Sport. Masih bersama saya Andika Suksmana. Dan pada hari ini saya kedatangan tamu dari teman saya, brand yang boleh dikatakan lagi hot-hotnya juga nih. Seorang boleh dikatakan ya dalam beberapa tahun terakhir mulai mengguncang dunia futsal dan masuk ke dunia sepak bola. Dan sudah diterima sangat nyaman di hati masyarakat Indonesia. Orthos 8. Yes. Ya, saya perkenalkan dulu nih teman saya, brand manager dari Orthos 8, Ya, Mas siap, Yuda Amardika. Siap, Mas Dika. Apa kabar, Mas? Baik banget. Aduh, Mas Yuda ini kelihatannya masih sangat energik banget dari pertama kali kenal 2017 sampai sekarang. 2017 perkenalan, kerja bareng dan perpisahan juga sebenarnya. Langsung di gaspol. Ya enggak, maksudnya kan abis itu kan hilang, ya, bukan perpisahan. Kirain langsung di gaspol nih ceritanya nih. Enggak. Gimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah baik, Mas. Bisnis good? So far so good. So far so good. Iya, Harus growing. selalu yang paling penting optimis ya kan, semangat Pasti, terus. harus maju terus pokoknya. Nggak boleh kendor pakai lagi kayak gini. Ini gimana nih dunia olahraga selama pandemi ini mempengaruhi nggak nih kalau dari sisi masalah sebelum kita bahas tentang Orthos? Pasti ngaruh ya, Mas. Ngaruh banget. Gini, ngaruhnya ada negatif dan positif juga. Jadi negatifnya itu pasti awal-awal sih, lebih ke awal-awal. Waktu itu kan pandemi, nggak ada orang main kan, nggak ada sekolah, nggak ada ekskul, itu bener-bener yang ngaruh banget tuh. Dari situ juga kita adjust, kita marketing mau gimana sih? Ya. Gua harus gimana nih sebagai brand baru, gila baru lagi growingnya ketampol ya. Gimana nih? Ya udah akhirnya ya kita komitmen, kita tetap bermarketing, kita melakukan aktivitas, cuman hati-hati. Oke. Gitu. Dan terus ternyata makin kesini kan ternyata nih orang makin banyak di rumah kan, bosan juga. Ternyata fun football makin banyak nih, ya kan? Lu tau lah pasti kan fun football ini lah, fun football itu lah, fun futsal. Ternyata itu sedikit mengkasih kita angin-angin segar juga, gitu. Bukan sedikit, malah makin di sini makin banyak juga, gitu kan. Orang makin main bola makin banyak, main futsal juga makin banyak. Yang paling banyak itu main bola sih. Main bola tuh orang main bola, fun football tuh makin banyak. Ya orang yang tadinya mungkin nggak suka main bola ya. Apalagi olahraga luar ruang kali, mereka mungkin lebih aman, jadi orang main bola lebih banyak, jadi ada impact ke kita juga. Untuk sepatu bola bagus, cuman untuk jualan sneakers yang non futsal itu agak stagnan. Iya, karena jalan-jalannya ditahan dong. Iya, kan? Jalan-jalan nggak ada, kuliah nggak ada, sekolah nggak ada, ya bener, ke mall juga orang ya nggak itu. Nggak ada alasan buat anak minta ke orang tua nih. Konser nggak ada. Itulah. Oke. Sekarang kita mulai masuk nih ke poin yang mungkin kita juga pengen denger nih sebenarnya nih. Apa filosofi sebenarnya sih nama dari Orthos 8? Kalau Orthos itu bahasa Latin tuh sunrise ya. Sunrise. Harapan baru, jalan baru, harapan baik, seperti itu. 8 sendiri itu adalah 8 orang yang mulai pertama, Mas. Oke. Iya, termasuk gua gitu. Udah termasuk gua founder dong. Founder lah bisa dikatakan. Asik. Milih-milih merek tuh di kertas apa ya mereknya? Bingung banget pasti. Parah sih. Itu dari meetingnya, kantor belum jadi, meetingnya di Dunkin Donut. Oh iya? Iya. Terus tercetus Orthos 8 itu yang paling pasti adalah pada saat gempa Jakarta tuh 3 tahun lalu tuh. Iya, Orthos apa ya? Orthos 8 nih, langsung gempa tuh goyang. Menandakan gue bilang, wah bumi aja sudah mengangguk nih, setuju gitu kan. Oke, ini aja mereknya gitu, bro. Itu ya kalau yang itu gitu. Orthos 8. Terus kalau bicara masalah logo, ya bulatannya udah pasti sunrise. Terus kalau ada sirip ikannya, kan dulu waktu kita lagi bikin brand tuh, kalau Orthos itu diibaratkan hewan apa sih gitu kan. Kita pilih hiu. Hiu itu kan rantai penguasa rantai makanan lah di laut ya. Dan terus juga kenapa sih siripnya doang? Karena hiu itu nggak perlu menunjukkan dia bahaya, menunjuk semuanya, cukup siripnya aja bahwa tahu itu bahaya gitu. Ini dia nih. Jadi gitu, nongol aja, siripnya tuh. Apakah bisa dikatakan gerakan senyap saat itu? Seperti hiu juga? Senyap enggak lah. Kalau hiu kan nggak senyap, langsung nyaplok. Langsung nyaplok kan.
Waktu itu strateginya apa aja tuh bro? Langsung masuk ke apa yang diincer? Yang pasti kita pasti langsung masuk ke ini ya, futsal, football. Karena kan kalau di Indonesia itu bicara mencari untung dan jualan ya. Itu yang paling basah di futsal football. Walaupun prestasinya belum semenarik penjualan nih di futsal football. Kita langsung masuk situ dan kita juga ada pengalaman di bidang itu. Aku juga punya kenalan lah. Ya kayak awal-awal kan gue langsung kontak lo mas, bagi stok atlet dong. Walaupun sulit ya, brand apa tuh gitu kan. Bener. Gitu lah. Ya langsung sih, pertama gue langsung terjun dunia itu, yang pasti gue harus cari endorsement. Pertama itu. Itu memang yang paling ampuh itu ya. Oh iya, itu kan orang kan pasti endorsement dan media plan ya. Jadi setelah lu endorse, informasinya mau lu sampaikan di mana dan bagaimana cara mengkomunikasikan gerakan lu tuh kayak gimana sih gitu. Oke, boleh dikatakan setahun terakhir lah ya, yang gue juga mengamati brand-brand di Indonesia pesat banget kayaknya Ortus nih terhadap masalah endorsement. Nah ngomongin sales karena itu kan dapurnya Ortus, tapi mulai hadir nih banyaknya teman-teman atlet yang boleh dikatakan akhirnya gain trust terhadap Ortus ya. Oh iya pasti. Itu apakah strategi yang memang akhirnya terus mencoba untuk seperti Hiu tadi? Iya, gue juga gini. Awal-awal itu kita waktu itu pengen langsung yang top sih mas. Sempat kita follow up ke atlet yang number one atlet lah bisa dikatakan, udah ngobrol segala macam. Waktu itu malah money is not the issue malah. SL inisialnya. Iya gitulah pokoknya. Gue tahu juga tuh. Tahu jadi. Udah deh mau berapa lu kan? Ya, ternyata pas saat lihat produknya, dia yakin secara produk yakin, mas secara merek gimana ya wajar lah. Dan gue gimana ya, awal tahun itu orang mungkin meremehkan atau mempertanyakan, itu gue nggak hard feel, itu wajar lah, itu reaksi wajar banget. Bahkan gue juga kalau bener kan nih brandnya kayak gini ya wajar lah. Makanya waktu itu mungkin banyak gue dapat yang non timnas gitu. Jadi gue bilang konsepnya nggak apa-apa, yang penting kita percaya dulu bahwa sepatu ini bisa loh dipakai profesional. Itu dulu yang gue tekenin. Kalau di futsal lebih mudah. Waktu itu kan gue dapat beberapa main timnas, 3 atau 4 main timnas langsung, karena kalau di futsal itu secara ya gue udah lebih deket lah. Di bola waktu itu kan, di bola tuh gue nggak terlalu dalam tuh mas. Kenalan di bola nggak terlalu dalam lah, tapi tau lah beberapa. Kayak waktu itu ngambil Bayu Gatra pertama kali. Bayu Gatra ya kan udah kenal juga. Terus Bayu mau coba nggak gitu ya, mereka mau coba. Bayu kayak gitu kan, orang Bayu pakai sepatu apa, cobain dong. Kayak gitu kan, kalau di dunia peratletan kurang lebih kayak gitu kan. Kayak gitulah, lama-lama ya kita memperbaiki produk juga, masukan dari mereka kita perbaiki, ya lama-lama ya sekarang kalau tinggal nunjuk aja mau yang mana atletnya, ya kan sekarang gitu. Cuman nggak kayak gitu juga, tapi ya sekarang ya gitu, untuk secara produk kita udah siap. Total berapa sekarang atlet yang 40-an kali? Udah 40 ya? Iya, futsal, football, silat. Bahkan silat gua ada juga, running ada juga. Udah sedemikian lebar dan harus. Gua nggak mau Ortus itu dibilang sepatu football, sepatu futsal gua nggak mau. Ortus itu sports brand. Itu gitu. Yang paling penting. Bahaya dan penting. Iya, jangan sampai keprosok dah. Gitu. Ini di depan kita nih contohnya salah satunya bro ya. Ini apa nih, produk apa yang dinamakan apa? Kita punya campaign. Dulu gini, uniknya gini mas, saat Ortus sudah mulai punya nama, orang nggak tahu Ortus itu brand Indonesia. Orang tahu ini brand luar negeri, gitu kan. Ternyata PR juga nih gue nih. Orang nganggapnya lu bahkan ada artis bilang lu nggak cinta produk Indonesia gitu. Ya padahal ini produk Indonesia. Entar dulu, kan bingung juga ya. Orang kadang-kadang mikir ini orang Indonesia, ini buatan Indonesia, mereka kadang malu. Tapi begitu ini dikaitkan sama luar juga problem. Iya emang problem juga. Tapi ya, akhirnya itu kita banyak ngejelasin juga bahwa kita brand Indonesia. Tapi itu nggak lama sih, setahun pertama lah orang banyak ini brand mana, brand luar gitu. Nah terus melihat tren ke pas tahun-tahun sekarang, sepatu itu sepertinya bicara dari desain, kita lihat dari brand luar negeri juga gitu mas. Kan kayak Adidas juga si Messi kan bikin sepatu udah nggak main aman nih mas, udah nggak main simple. Iya benar. Tahun-tahun lalu mungkin main simple kayak Mercury kan Nike putih, Central, that's it gitu. Tapi makin kesini kita lihat makin banyak gila nih. Ya kayak Asics ngeluarin sepatu running Nusa itu dengan segala macam itunya. Dan gue kenapa gue nggak buat? Gue pernah punya pengalaman buat nih kayak gini nih, dan itu laku. Nah udah itu apa tema yang kita ambil? Kita ambil itu Pandawa 5 mas. Pandawa 5 itu ada Bima, Arjuna, Nakula Sadewa, Yudhistira.
gitu. Nah, ini pertama kita keluar Bima nih, seri Bima. Ini seri Bima, ini si Ryuji yang wakilin. Karena as a persona pas. Iya, benar. Iya kan, benar, pas banget nih. Makanya ini kalau khusus yang Arjuna, khusus yang Bima, ini emang seri editionnya Ryuji. Gitu. Ini Ryuji yang wakilin, pas. Jadi gini, gue cari juga atlet diwakili. Jadi spot ini diwakili atlet, tapi pas sama personanya. Iya, harus. Gitu, harus pas, jangan asal pilih. Iya. Ini si Ryuji, pas. Udah, only Ryuji kayaknya. Kalau badan yang kayak gitu Ryuji doang, udah pas. Ini juga kemarin, proyek ini gue deg-degan, Mas. Ini idealis kan, sedikit idealis kan. Ya orang pada suka nggak ya dengan coretan-coretan kayak gini. Ya memang tidak bisa semua orang suka. Ada yang bilang, terlalu ramai segala macam. Ada juga yang, gila keren banget. Ya tapi bisa dikatakan gue berhasil sih di seri Bima. Karena sold out nih udah agak susah cari barangnya. Gitu. Lalu lanjut ke Arjuna. Ini yang Arjuna nih. Arjuna kita pilih futsalnya tuh Al-Baghir, footballnya itu si Valeron kan kalau idola para putri kan. Kita cari yang mereka secara look emang artis banget, cocok lah jadi. Pas, ini diwakili oleh si Valeron dan Muhammad Al-Baghir untuk futsalnya. Begitu pula selanjutnya nanti. Jadi belum selesai, ada 5. Kan ada 5 Pandawa, ini baru 2. So, jadi ini collectible item. Nggak hanya gambar sih, ini material atasnya microfiber, dia itu lenturnya kayak kulit, tapi bukan kulit, dan ringan. Keren banget sih emang. Keren banget. Ya, kalau kalau lihat di lapangan pasti sepatu sekarang kan kalau yang brand-brand itu kelihatannya simple ya. Ya nggak rame lah. Dulu mungkin rame dikatakan ora. Benar. Tapi sekarang tuh kayak pas when lu pakai di lapangan itu langsung kelihatan. Iya, benar. Kayak gitu. Sekarang sih kayak gitu. Ya? Trennya ke arah situ. Gue lihat trennya ke arah situ. Makanya kita mencoba di sini dan mungkin ke depannya secara tren juga nggak banyak warna-warna aman yang akan kita sajikan. Bicara masalah lifestyle tadi, Ortus juga akhirnya mengeluarkan sneakers. Yes, nah, betul, ini betul. Apa nih? Misalnya langkah apa yang memang kenapa gitu ya? Iya, arahnya itu tadi ya. Gue satu secara brand kita arahkan tuh gue nggak mau jadi brand yang tadi Mas Ortus sepatu futsal doang, sepatu futsal doang enggak. Gue pengen tuh inside sama outside the court atlet gue tuh bisa pakai brandnya sendiri itu Ortus gitu kan. Makanya di sneakers gue juga total. Sneakers total, kita juga bicara apa ya, buzzer endorsement gitu, kita juga berani bayar orang-orang yang berkecimpung di dunia sneakers. Terus juga penjualannya menjanjikan banget ternyata awal-awal tuh. Gue pikir kan kayak ya lauk doang lah gitu kan. Gak terlalu itu, ternyata penjualannya tuh top banget Mas. Keren banget. Dan kenapa gak kita lanjutin? Udah bagus, udah lanjut. Lalu setelah sneakers Mas, selain sneakers kita juga fokus di running Mas. Udah mulai masuk ke running. Udah Ortus running, bahkan Ortus running ingin memisahkan diri lagi nih. Kita mau bikin satu sub brand lagi Ortus running. Ortus Side running. Itu akan serius banget. Udah launch sekarang? Baru akan? Akan launch, tapi kita udah prepare. Gitu. Kita udah punya sepatunya. Kita punya 2 seri sole yang padat, bukan agak keras dan lembut banget. Yang untuk short run 20 kilo sama yang long run 40 kilo. Dan saat sepatu itu dibuat, juga gue bilang kan, sama kayak sepatu bola, kayak sepatu bola, kita buat tuh yang total, yang memang bisa dipakai maksimal di lapangan gitu. Ya udah sepatu running juga akhirnya dibuat dengan spesifikasi yang profesional gitu. Ternyata sambutannya luar biasa lagi Mas. Kan sekarang kalau bicara followers, Ortus ada 450 ribu lah followersnya. Mungkin mereka awal yakin gue 100% mereka pasti tertarik karena futsalnya. Pasti. Nah di running ini gue pengen ngambil gak usah 100% deh, 10%-nya aja lu beli sepatu running gue. Itu udah oke banget. Nah kayak unik sih Mas sepatu running. Yang paling unik itu sepatu running, unik banget di market. Apa tuh uniknya? Harga gue nih sepatu spesifikasi gue itu kan 450 ribu sepatunya. Cuman secara fungsi sepatu gue itu bisa dipakai 45 kilo. Nah sedangkan jadi ada dua kategori runners, fun runners yang they don't care sepatunya apaan, yang penting gue lari lah 5 kilo, 10 kilo. Ada juga yang apa ya, enthusiast yang gue harus pakai yang 3 jutaan, yang gue lari mas kilo, sepatunya tapi yang 2 jutaan kayak gitu-gitu. Lu mau jualan di yang mana nih? Gitu.
ya gue pasti yang they don't care apa aja, yang fun runner dulu. Tapi cara spesifikasi bisa lo dipakai. Nah, gue mau masuk juga nih ke mereka-mereka yang pemilih brand. Tantangan gue gitu sih. Jadi gue udah endorse satu pelari profesional, Coach Henry Pardede, yaitu Boston Qualifier. Besok kan dia, ini bocoran sih, besok dia kan ikut Boston Marathon nih. Kan di Indonesia cuma 5 orang kalau nggak salah. Salah satu dia. Nanti sepatu Orthosite Running akan dipakai dia di Boston Marathon. Jadi first Indonesian brand yang dipakai di Boston Marathon. Makanya gue nggak mau malu-maluin kan, pasti harus prepare banget. Gitu. Makanya secara produk Orthosite Running ini juga udah nggak main-main lagi. Tapi proses quality controlnya udah checklist ya, udah lewat ya? 80% mas. Kita jadi kan pertama kali pasti ada miss mas. Pasti tuh. Gue akuin kita nggak ada yang nggak langsung semua tuh nggak ada. Pasti dipakai dulu sama coach gimana, masukannya gimana. Kita banyak perubahan. Sekarang udah sih 100% sih. Karena awal-awal running tuh pasti dipakai fun runner mah nggak ada masalah, enak banget malah. Tapi when profesional pakai yang larinya 10 kilo, pace-nya pace 4, pace 3 gitu. Ya mereka pasti ada komen. Iya gitu. sih pasti. Iya pasti kan dipakai ekstrim. Akhirnya masukan dari mereka, kita godok lagi yang pace 2 insya Allah udah sempurna. Tapi memang makin kesini ini kan sebenarnya tingkat dari sisi orang tuh ya bukan ribet ya, banyak melakukan research sih sebenarnya. Yes, betul. Zaman dulu mana ada bro sepatu yang harus kayak gimana gitu kan sebenarnya kan. Jadi kadang-kadang informasi makin cepet kan, orang makin kritis. Ya tapi kan kembali lagi sebenarnya teknologi itu apakah sebenarnya sedemikian sepersekian detik gitu ya sebenarnya. Kalau gue pernah waktu itu ngobrol sama salah satu top pelatih akademinya Ajax gitu. Dia cerita football sekarang itu terlalu ribet semuanya. Sport science bla bla bla. Dia bilang zaman saya dulu kebetulan dia umurnya udah 60-an. Kita main di lapangan becek, main-main aja di Belanda saat itu kan. Betul banget. Jadi bahkan ya beberapa, karena kan sepatu running nih mas, yang pelari maraton nih, adalah kita kan belajar juga dari brand luar negeri yang mereka lebih pro ya. Saat kita riset sepatunya itu nggak ada apa-apanya bos. Iya kan. Sama biasa aja, apaan yang dicari gitu. Kayak sepatu banyak modifikasi stud bola. Tau nggak kalau dari dulu stud yang paling nyaman itu bulat. Itu yang paling nyaman, paling aman. Nggak ada komplain zaman dulu juga. Nggak ada. Sekarang macam-macam kan. Ya udahlah. Tapi itu bicara tren sih. Gue mostly tren sih mas. Kalau bicara fungsi teknologi ya sama aja. Kita juga sering dengar nih, termasuk gue juga mengklaim juga bahwa kaki orang Indonesia beda. Bener nggak sih bro? Wah bener. Bebek. Bener tuh ya. Bener. Gue demennya yang lebar. Jadi dari beberapa atlet dulu yang gue kontrak gitu ya, mostly 90% lebar. Oh ya? Iya, pasti mereka naik satu size gitu. Dan kita lastnya itu kadang kita bedain dikit. Gitu. Memang beda. Itu emang udah diteliti ya. Lo udah lihat bongkar semuanya. Benar. Oke. Benar. Emang yang lucu. Nah, terus kemudian setelah tadi running, sneakers running, cabang lain basket? Belum tahu nih. Basket tuh kan seksi secara bisnis juga. Seksi. Harganya luar biasa, mahal banget. Bos, gua sih gini, Mas. Treatment gue di bola, kayak gini ya, treatment di bola, di futsal, even di basket, ya secara rumus mah sama lah, ya kan, lo tau lah pasti gitu kan, ya sama lah. Dan beberapa key person di basket, ya gue kenal juga gitu. Banyak ayo dong, terus bikin basket segala macam banyak, cuman belum lah, tunggu aja. Mungkin gue nggak tahu bikin apa enggak, yang pasti yang nggak ada yang nggak mungkin. Pastilah. Pasti. Termasuk ada volley, basket masih banyak lagi. Iya sih. Sekarang yang menarik juga Ortus juga udah mengeluarkan pakaian wanita untuk hijab. Betul. Nah, betul. Ini as a market, as a request-nya sebenarnya luar biasa juga berarti dong, bro. Ya kan tadi kita lihat cara bisnis, ini tuh gede banget, Mas. Kan kita tahu lah brand hijab udah banyak di Indonesia kan gitu. Cuman yang fokus di sport hijab belum banyak. Gitu yang ada beberapa yang udah duluan. Cuman yang fokus di situ nggak ada. Ya di sini kita masih test the market sih gitu. Tapi ya tapi itu Orthosite Active juga sama, kita mau seriusin juga. Dua kategori baru yang kita serius itu Orthosite Active hijab pertama sama Orthosite Running. Itu sih yang kita mau gedein ke depan. Sekarang ini ya. Yes, waktu itu fokus ke situ. Nah, sekarang kalau misalnya bicara lo pribadi sih sebenarnya. Apa tuh? Ini ada sekolahnya nggak sih? Kan sebenarnya lo lulusan mana, bro? Gua kuliah di Mercu Buana. Jurusan gue public relation. Ya agak relate lah. Agak relate. Cuman ini tuh praktek. Gue begini, Mas.
apa yang ngebantu Orto saat ini kebetulan di bidang gue ya adalah relasi gitu. Kebetulan gue 12 tahun berkecimpung di dunia industri olahraga. Nah, kebetulan di futsal football ya, gue bukan memuji diri gue ya. Ya gue berusaha untuk tidak harus punya. Harus bangga sama diri sendiri. Harus bangga sama diri ya, sendiri. bangga lah. Bangga dalam arti gini. Gue nggak mau punya jelek nih di mata orang gitu. Dalam arti kayak servis gue terhadap orang yang minta sponsor. Bener. Servis terhadap atlet yang minta disponsorin. Komunikasi sama atlet. Bahkan atlet yang memutuskan kontrak. Ya gue nggak yang lu payah lu ngapain lu putus kontrak. Enggak juga. Yang kayak dulu contoh ya kayak Bayu Sapaji. Dulu kan waktu di kerjaan gue terdahulu kan Bayu kan sempat hengkang tuh dari brand itu kan. Sengkang. Ya gue sama Bayu biasa-biasa aja. Gue ngobrol juga gimana kabar gitu. Bahkan when gue start Ortus yang pertama kali gue telepon Bayu. Gue mau mulai brand baru nih. Oh serius bang? Iya. Udah lu pindah ke gue. Agak sesimpel itu sih. Berarti karena Bayu mungkin sama gue juga nggak ada masalah dan komunikasi jalan jadi oke bang gue lihat dulu deh brandnya jadi nggak yang oke bang taruh deh bahasa kayak gitulah. Kayak gitu sih mas. Relasi sih serius sih itu penting banget. Jadi tapi memang tadi lo bilang berkecimpung di dunia sepak bola dan futsal itu memang pertama emang segitu lama ya lo kerja memang di olahraga belum ada industri lain ya? Iya paling lama itu. Karena kan gue suka olahraga juga bos. Gue suka olahraga, gue suka passionnya di situ. Terus juga banyak belajar juga. Apalagi pernah juga kan dari brand kecil jadi brand gede. Terus gue sekarang mulai lagi dari nol sampai brand segede gini. Jadi pengalamannya ya bukan cukup lah masih banyak belajar juga ya paling nggak jalannya udah tahu mas gitu nggak nyasar lah kayak gitu ya. Terus dari sisi lo pribadi tuh ngelihat sebenarnya atlet di Indonesia nih sebenarnya dalam mempunyai sikap loyalitas terhadap brand tuh seperti apa sih sebenarnya? Nggak ada lo masih duit berapa lo gitu. Nah itu aja ya. Sekarang sih kayak gini ya pertama justru yang penting itu yang kalau atlet loyalitas ya itulah lu bisa beli loyalitas mereka. Bicara beli bisa dibeli gitu, bisa dibeli gitu. Cuman di balik itu tadi saya bilang banyak kayak atlet baru nanya di Ortus gimana sih? Oh enak kok di Ortus komunikasi enak. Minta barang gampang gitu. Gue juga nggak yang ribet. Bahkan beberapa atlet yang kegap sama gue pakai merek lain juga gue cuma memperingatkan jangan dong gitu. Kayak langsung lu gue bawa ke pengadilan loh. Kan kalau di luar negeri mah lu udah bawa ke pengadilan kayak gitu. Kalau kita enggak, banyak yang colong-colongan pakai merek lain. Ya itu mah itu udah apa ya drama lama lah atlet di Indonesia kayak gitu. Ya kayak gitu bicara loyalitas mereka mungkin bukan lebih ke dibelinya bukan dengan uang juga sih mas tadi gue bilang servis mereka kayak mereka mas gue punya tim rumah nih tim di desa gue butuh bola dong 10 sama rompi 10 ya gue kasih gue punya tim rumah nih minta sponsor mas ke gue ya gue kasih kayak gitu sih lebih ke servis jadi di Ortus itu komunikasi dan servisnya. Kalau bicara duit mah banyak yang bisa bayar lebih mahal kali. Pasti. Iya, makanya gue nggak terlalu ngotot. Belum tentu juga, sorry gue ralat kali bukan pasti kalimat gue tadi. Kayak Ortus paling salah satu brand paling berani kok. Enggak juga. Oh, enggak ya? Enggak. Gue masih realistis juga gue. Ada sih beberapa yang tiba-tiba segitu, enggak jadi deh gitu. Oke. Iya. Nah, terus kalau ngomongin masalah sekarang ya beberapa cabang punya pemain asing nih. Gimana sih ada cerita menarik nggak tentang hubungan Ortus dengan pemain asing, atlet asing? Atlet asing. Gue belum punya nih. Masa sih? Belum punya gue. Sorry, futsal udah futsal. Sorry, ya futsal udah. Menariknya kalau atlet asing sih mereka apa ya? Mereka senang malah ya. Malah di brand mungkin mereka di sana kan nggak ada kan home brand mereka nggak ada yang selincah marketing nggak selincah gue itu nggak ada gitu. Ya mereka senang. Yang di futsal sih relasi baik ya mereka. Walaupun ya ujung-ujung mereka juga minta bayaran ya nggak apa-apa. Gue bilang gini, atlet mah minta bayaran wajar, cuman sewajarnya gitu, jangan yang tiba gitu. Enggak, so far sih gue nggak pernah ada masalah untuk di sepak bola di tahun ini atau tahun depan gue sih memang mau cari satu yang atlet asing. Ya cuman itu siapa sekarang yang gokil gitu. Apalagi ya keadaan. Kalau atlet asing yang paling profesional, nggak tahu sekarang bisa dibilang asing atau enggak, ya Gonzales. Yang pernah gue kena hubungan lama ya. Oh iya. Itu yang dibilang dulu kan masih pemain asing sebelum jadi WNI yang paling profesional buat dirinya dan sponsor. So far baru Gonzales yang sama gue kenal ya. Dari awal ya kan. Komitmen banget ya. Komitmen. Dia profesional buat dirinya, profesional buat sponsornya. Oke. Itu sih reward yang gue kasih. Sekarang kalau misalnya ngomongin
banyakan atlet nih. Terus Ortus hubungan partnership dengan entah itu federasi di Indonesia ataupun memang badan ya, KONI misalnya Kemenpora gitu, itu melakukan langkah apa aja nih bro? Udah ada partnership kah ke arah sana atau misalnya nanti juga multi event juga disponsorin misalnya? Kalau itu sih beberapa komunikasi sih udah ada mas. Maksudnya dalam arti lebih ke say hi. Kalau Menpora kemarin gue sponsorin di tim pelajarnya tuh yang dibantakan tuh yang rame banget. Menpora gue udah komunikasi, sama gue juga mencari apa ya bahasa relasinya kayak gimana sih yang cocok kalau di Menpora. Bahasa komunikasi gue di Federasi Futsal gimana sih yang cocok. Begitu juga di PSSI gimana sih, karena tiap tiga yang penting-penting ini tuh beda-beda orang, beda-beda gaya nih. Beda-beda juga kompetensinya. Jadi ya gitu mas. Intinya sih gue udah komunikasi ketiga itu. Cuma tinggal bahasa komunikasinya aja ini yang cocok kayak gimana, orang-orangnya seperti apa, maunya kayak gimana, kayak gitu. Jadi nggak yang tiba-tiba kita datang dengan bawa menjanjikan uang banyak gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Gue selalu bawa pahit tuh mah. Ya pak, barang doang mah kita mah. Langsung gitu ya. Iya, gue nggak mau yang menjanjikan. Karena lo udah menyebut PSSI tadi, bakalan banyak yang tertarik untuk mendengar pertanyaan, menjawab pertanyaan pertanyaan dari gue. Tertarik nggak masuk ke Liga 1? Liga 1 sebagai apparel. Sebagai apa dulu? Brand apparel. Oh, tertarik. Cuman kan kalau gue lihat tren sekarang, klub lebih senang punya merek sendiri. Nggak banyak bro. Yang gede-gede. Iya. Yang gede-gede. Sekarang kalau gue sponsorin, gue mau yang gede dong. Ngapain kecil-kecil? Gue mau keluar uang gitu. Sekalian gitu loh mas. Ya, pasti kan kalau sponsorin yang pasti punya kans jadi juara kan? Pasti dong. Pasti. Harus. Nah yang punya jadi juara saat ini punya merek sendiri. Persija punya sendiri. Persib punya sendiri. Siapa lagi? Bali United kemarin punya sendiri. Nggak tahu sekarang Mambias kan? Karena udah ngomongin juara berarti nggak mungkin dong masuk ke timnas. Lama gitu maksudnya. Juara apa dulu gitu. Juara apa dulu bos. Ya mungkin aja usut timnas. Cuman ya belum saatnya sih kalau itu mah. Belum kuat itunya lah. Iya. Iya, mungkin kan pasti kan kalau nilainya pasti kan gede kan. Oke. Ortus kayak belum sampai situ lah. Tapi bisnis apparel khususnya di sepak bola kan kalau kita lihat Liga 1 95% kali ya, mungkin 17 dari 18 klub pakai apparel lokal. Menjanjikan dong harusnya. Kalau gini mas, kalau lu nyari duit nggak bisa di apparel. Nah, nggak bisa. Oke. Fungsinya kita mensponsorin timnas, mensponsorin klub, bukan cari cuan. It's about branding. Nggak ada lu sponsorin timnas, sponsorin tim gede, terus jualan, terus lu dapat omset gede, nggak ada. Ya Nike jualan di mana? Iya. Pas sepatu kan pasti. Iya. Dia sponsorin tim gede-gede ya. It's about branding. Bukan cari duitnya, nggak di situ kita. Kita jualan sepatu ya jualan sepatu. Jersey itu sponsorin klub itu is all about branding. That's it. Ya dapat untung, ada bisa aja. Cuman nggak sebesar main bisnisnya gitu loh mas. Main bisnis kita di sepatu ya udah, emang gede harus jualan di sepatu. Bener sih. Gitu. Iya. Agak-agak sedikit ini ya. Maksudnya di Indonesia tuh unik banget ya, nggak bisa. Unik banget. Ya kalau kan gini, kalau memang apa ya, volume bisnisnya dia emang segitu, emang khusus jual apparel, katakanlah tim lokal di Jawa Tengah gitu. Ya gue cuman emang nggak gede perusahaannya, cost perusahaan juga nggak gede, dari jersey cukup ya mungkin cukup buat mereka. Tapi kalau bisa mau growing lebih gede lagi, sepertinya kalau hanya di apparel agak sulit. Oke. Iya. Yang harus ditunggu sama penggiat dan juga penggemar olahraga di Indonesia apa nih tahun ini dari Ortus ke depannya? Apakah ini kan nuansa-nuansa batik, kemudian berbau Indonesia yang lain? Apakah ada surprise lagi? Pasti Agustus kita punya spesial. Nah, pasti tungguin aja. Terus kita ada kolaborasi juga sama, kalau di sneakers kita ada kolaborasi sama Never to Lavish. Kalau di sepak bola kita ada kolaborasi lagi sama Shiryuji nanti. Oke. Ada sama Bolalop. Kolaborasi. Ada sama Bayu Sapraji ada lagi. Itu biasanya juga kan kisah sukses udah 2 kali sukses. Ini tunggu BBS 3. Orang mau BBS 3 kapan nih gitu kan. Kita itu tunggu aja, kita lagi prepare semuanya. Dan sama gua apa dong? Football season. Nanti sih di sepatu running ada kejutan yang luar biasa. Ini harus ditunggu nih ya. Itu sih menurut gue itu seru banget di running, itu seru. Seru gue. Ibarat gini, kalau di futsal mah Ortus tinggal maintain mas. Ortus running nih yang baru di
di segmen baru penantang banget. Kan gue lihat beberapa brand lokal di running udah mulai comes up kan. Iya. Ya, gue tinggal ikutin dan modifikasi aja caranya. Wah, Seru harus ditunggu tuh ya berarti ya. Seru banget bos. Asli. Berarti cita-cita Ortus ke depannya apa nih? Jadi brand olahraga nomor 1 Indonesia aja dulu. Udah. Paling pas sudah paling udah nggak usah itu lagi ya. Gue pengen gue masuk sponsorin tim gede, pengen banget. Pengen sponsorin timnas juga, menjadi aparel resminya timnas Indonesia, timnas futsal, sepatunya juga all in. Pengen kayak gitu sih nantinya gitu. Oke. Pengen kayak gitu nantinya, cuman nggak tahu possibility gimana nanti. Terakhir nih bro, harapannya Ortus untuk olahraga di Indonesia seperti apa sih? Yang pasti prestasi ya mas. Gue sih paling demen apa? Infrastrukturnya bagus itu aja sih. Gue pengen itu dulu. Sekarang kan bagusnya orang sudah sadar dengan infrastruktur yang bagus ya. Terus juga mungkin bisa kita lihat juga udah banyak rumput sintetis lapangan, udah banyak lapangan yang bagus tuh kayak gimana sih, orang udah tahu. Main bola harus ada fotografernya. Ini secara industri udah jadi nih mas. Bahkan sekarang gue dengar kalau mabar ada fotografernya nggak? Iya. Lapangannya di mana? Kalau lapangannya sekarang rumput merah udah nggak mau sekarang. Nggak mau. Mereka mau bayar mahal, yang penting gue main lapangan sih. Iya. Yang penting gue main itu. Yang penting gue sih berharap ya infrastruktur Indonesia makin banyak dan makin bagus. Iya. Dengan makin banyak orang main bola, jualan gue makin banyak. Iya, otomatis kan. Sekarang kalau jumlah prestasi itu database player. mengikuti lah. Iya. Kalau prestasi itu terlalu klise lah. Wah biar bagus, biar juara di Indonesia. Itu mah harus juara namanya. Kalau infrastruktur banyak, baik, orang makin banyak main bola, main futsal, lari, jualan gue makin enak. Benar. Dagangan laku baru habis itu invest bantu-bantu yang untuk mencapai prestasi ya nggak? Iya, itu dong. Bro, betul, thank you banget. Udah datang ke sini, kita ngobrol-ngobrol seseruan tentang dan mengenal lebih jauh lagi. Kita harapkan sih sebenarnya nanti kita bisa ya banyak lah unboxing atau launching di sini lah. Iya, games apa seru. Tenang aja. Sukses aman, buat semuanya. Terus sama gua. Sukses buat Ortus semuanya. Thank you Mas Dika juga. Sukses juga buat sehat-sehat ya. Oke bro, thank you.